Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami nama Joni Muhammad Farid, dan kebetulan kami di sini selaku juru pelihara dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Provinsi Jawa Tengah yang berkantor di Prambanan. Dan untuk saat ini memang Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas di bawah pengelolaan dari BPCB atau Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah yang ada di Prambanan. Jadi wilayahnya memang masuk wilayah provinsi. Masjid Nur Sulaiman Banyumas dibangun tahun 1755 pada masa pemerintahan Adipati Banyumas Yudanegara II dan oleh Bapak Nur Daiman Demang Gumelem I, sekaligus sebagai penghulu masjid yang pertama. Sebagaimana konsep tata letak bangunan pada masa pemerintahan kerajaan di Jawa, posisi masjid selalu berada di sebelah barat alun-alun sebagai simbol kebaikan, berseberangan dengan letak penjara sebagai simbol kejahatan di sebelah timur alun-alun. Namun untuk mengetahui secara pasti kapan berdirinya Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas merupakan hal yang sangat sulit karena tidak ada bukti tertulis tentang pendirian masjid tersebut. Masjid Nur Sulaiman hanya berjarak sekitar 300 meter dari lokasi pendopo duplikat Sipanji yang ada di dalam kompleks kantor Kecamatan Banyumas. Untuk sejarah singkat kapan berdirinya Masjid Nur Sulaiman ini secara persisnya tidak ada yang tahu ya kapan persisnya didirikan, hanya bisa ditelusuri lewat peninggalan-peninggalan atau jejak-jejak sejarah yang berkaitan dengan berdirinya pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas yang waktu itu dibangun Balai Sipanji sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas tahun 1755. Karena pada waktu itu adalah masa-masa kerajaan Islam di Pulau Jawa, itu biasanya itu memang kalau dibangun atau didirikan pusat pemerintahan untuk ibu kota, itu tidak berselang lama didirikan tempat ibadah. Nama Nur Sulaiman diambilkan dari nama Nur Daiman, yaitu arsitek masjid tersebut, dan Sulaiman, penghulu masjid yang pertama. Perpaduan kedua nama itu diabadikan menjadi nama masjid tersebut pada tahun 1992. Masjid Nur Sulaiman adalah satu-satunya cagar budaya bersertifikat nasional di Kabupaten Banyumas. Cagar budaya ini berada di bawah perlindungan Badan Pelestarian Cagar Budaya yang berkantor di Prambanan, Yogyakarta. Arsitektur Islam menciptakan pembatasan bidang untuk penghidupan batin dan keagamaan. Pembatasan oleh bidang dan garis merupakan gerak maju dalam bidang tanpa menentukan atau menciptakan ruang tertentu. Jikalau diadakan pembentukan ruang, ruang tersebut terbentuk oleh bidang pembatasan, tenang, sebagai bujur sangkar, tidak terarah. Pembentukan atau perwujudan arsitektur Islam tidak penting dan tergantung pada kecakapan tukang, kerajinan tangan, dan pokok pembentukan tradisional secara konstruktif. Di dalam nilai-nilai budaya mengenai arsitektur tradisional, terkandung suatu abstraksi mengenai hubungan manusia dengan kosmos atau hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Hubungan ini bersifat timbal balik, merupakan hubungan sebab akibat atau kausal, dengan demikian saling mempengaruhi. Nilai budaya yang demikian tidaklah bersifat statis, tetapi dinamis dan berkembang. Sampai sekarang ini hampir seluruhnya masih asli, baik bentuk maupun arsitektur dan kayu-kayunya. Hanya beberapa saja itu yang diganti, terutama adalah atap. Itu dulu atapnya adalah atap seng, juga itu seng gelombang tapi degel. Ya sekarang degel, tapi degel yang model sekarang. Itu saja sengnya kan langsung dikirim dari Jakarta, dari pabriknya.
karena tidak ada yang jual. Terus sampai sekarang masjid ini pernah itu memang mengalami beberapa perbaikan, hanya memang perbaikan yang sifatnya tidak prinsip lah. Itu seperti lepaan kalau dulu kan bangunan bahannya dari bata-bata merah itu yang dihancurkan, lalu terus diganti dengan semen. Nah itu, tapi bentuknya masih asli sampai sekarang. Interior Masjid Nur Sulaiman Banyumas. Keempat soko guru serta pilar-pilar kayu pendukung berjumlah 12 yang menopang bangunan utama masjid. Ornamen pada bagian bawah pilar terlihat anggun yang mengambil bentuk gunungan memakai motif suluran dan daunan dengan pola simetris. Umpak cetakan sebagai landasan pilar memperlihatkan pengaruh budaya barat pada pembuatan masjid. Sedangkan langit-langit bagian dalam tajuk masjid dihias dengan ornamen floral simetris pada pusat dan keempat sudutnya. Bagian mihrab, tempat imam ketika memimpin sholat berjamaah, memiliki atap terpisah dari atap bangunan utama, berbentuk tajuk susun dua dengan mahkota menyerupai gada. Karenanya jika diperhatikan pada gambar, terlihat berkas sinar terang pada bagian atas mihrab yang masuk dari celah di antara kedua atapnya. Mimbar kayu jati masjid ini berbentuk tandu berundak 3 dengan ornamen floral berwarna keemasan. Di sebelahnya terdapat maksura, yaitu tempat sholat yang biasa digunakan oleh penguasa, terutama ketika mengikuti sholat Jumat dan pada hari raya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan secara singkat tentang Masjid Nur Sulaiman Banyumas. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.